illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil makhtari man da'ana ilaihi bilidni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jima'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Hadirin yang dirahmati Allah, ashabana al-kiram, ahbabana al-kiram, ketemu lagi kita dalam kesempatan yang mulia, yaitu di hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Pada besok hari kita akan memasuki hari Ashura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Di antara anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada malam hari ini hendaklah kita menghidupkan malam yang mulia ini dengan berbagai macam ibadah. Di antaranya kita membaca Al-Quran. Di antaranya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seabdal-abdal ibadah umatku dari segi bacaan yaitu adalah membaca Al-Quran. Dan hendaklah juga kita isi malam mulia ini dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kita membaca zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, serta kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang telah kita kerjakan, yang mana akhir-akhir ini kita temui, sering kita dengar orang meninggal dunia, yang mana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, kafa bil mauti wa'iza, cukuplah dengan kematian itu sebagai nasihat, sebagai mau'izah, wapadah kepada kita. Hakikatnya orang yang mendahului kita itu mereka mengatakan, kami telah mendahului daripada kalian, nantinya kalian juga akan seperti kami. Jadi mudah-mudahan mumpung Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kesempatan hidup di alam dunia ini, mudah-mudahan kita dapat mengisi sisa daripada umur kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik itu manfaat dunia, lebih-lebih lagi manfaat akhirat. Kemudian daripada itu kita dianjurkan di hari Ashura itu kita memperbanyak salat sunnah, dan juga kita berniat pada malam hari ini untuk mengerjakan puasa di siang hari besok, yaitu 10 Ashura, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika tiba di kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kalian jadi berpuasa? Mereka menjawab, pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Karena kami membesarkan hari ini, makanya kami berpuasa. Kemudian Rasulullah bersabda, nahnu ahqqu Musa, kami lebih berhak daripada Nabi Musa. Maka Nabi kita memerintahkan para sahabatnya untuk mengerjakan ibadah puasa. Kemudian daripada itu, anjuran Rasulullah SAW di hari Ashura yaitu memperluas belanja keluarga, yaitu dengan memberi nafkah lebih dari biasanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meluaskan belanja keluarganya pada hari Ashura, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala luaskan rezekinya di tahun itu. Kemudian di antara anjuran yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu iyadatul marid, menziarahi orang sakit. Orang yang sakit ialah orang yang sedang tertimpa ujian, menerima ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada ketika kita menziarahi mereka, mereka akan senang. Kesenangan hati mereka itu adalah modal untuk supaya mereka ada semangat
untuk hidup, semangat untuk makan, semangat untuk bergerak, beraktivitas. Ini sangat dianjurkan kita menjenguk orang sakit. Di antaranya tujuannya supaya kita menyadari betapa besarnya nikmat sehat badan, supaya kita sadar sehat badan ini adalah nikmat. Dan di antaranya lagi kita dianjurkan menziarahi orang-orang saleh, orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang memiliki pangkat yang tinggi di sisi Allah, baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang telah berpindah ke alam barzakh. Dengan harapan mudah-mudahan ada ikatan robitah bainana wa baina haula, ada hubungan kita dengan mereka orang-orang yang mulia di sisi Allah, dengan harapan nantinya mereka di hari kiamat akan membantu kita, mereka di hari kiamat akan memberi kita syafaat. Apalah kita orang yang penuh dosa, penuh dengan maksiat, kita beribadah malas, mengerjakan ketaatan malas, bersedekah kita pelit. Ya Allah, apa yang kita banggakan nantinya di akhirat selain kita mengharapkan syafaat mereka, bantuan dari mereka. Dan juga kita menziarahi orang-orang saleh itu dengan i'tibar, dengan mengambil pelajaran ibrah. Mereka sudah wafat, tetapi mereka masih memberi manfaat kepada hamba-hamba Allah yang masih hidup. Coba kita tengok, kita lihat makam-makam orang saleh itu, roda perekonomian hidup di antara di sana, di daerah tersebut. Orang-orang yang berjualan, orang-orang yang jasa angkutan. Pokoknya orang-orang yang telah wafat itu mereka masih bisa memberi manfaat kepada bersama hamba Allah. Jadi kita malu, kitanya masih hidup, tetapi kita tidak bermanfaat bagi sesama hamba Allah, bagi sesama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita pada ketika ziarah orang saleh itu, di antaranya kita i'tibar, mereka sudah wafat puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lampau, masih diingat orang, masih dikenang orang. Bahkan pada ketika haul mereka, orang berduyun-duyun ngalap berkah, mengharapkan keberkahan dari si sahibul haul. Maka mereka tidak pernah sepi daripada penziarah. Adapun kita nanti kalau sudah wafat, entahlah bagaimana kita nantinya. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah kita menziarahi orang-orang saleh, mereka nantinya ingat dengan kita. Mereka nantinya di hari kiamat, di padang mahsyar mencari kita. Mudah-mudahan mereka nantinya mengakui kita sebagai muhibbin mereka, pecinta mereka. Dan juga menziarahi kubur itu di antaranya, kata Rasulullah SAW, tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada negeri akhirat, bahwasanya dunia ini sementara, nantinya kita akan berpindah ke negeri yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Sangat merugilah orang yang mengutamakan dunia tetapi melupakan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "A'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada." Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, sedangkan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Bagaimana kalau kita diberitahu bahwasanya akan mati besok hari? Pasti kita akan bersungguh-sungguh mengisi sisa umur kita. Begitulah. Tetapi umur tidak ada yang tahu. Itulah hikmahnya. Kalau kita semua tahu umur kita, tentu kita bersungguh-sungguh. Tidak ada lagi orang yang di pasar, tidak ada lagi orang yang bermain-main. Pasti semuanya beribadah, mengharapkan ridha Allah.
mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, di antara anjuran di hari Asyura yaitu kita dianjurkan yaitu mashu ra'sil yatim, menyapu kepala anak yatim sambil kita bersedekah kepada mereka. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku bersama orang yang memelihara anak yatim seperti ini di sorga, ya Allah. Antara jari telunjuk dan jari tengah sangat dekat. Mudah-mudahan kita ambil bagian membantu menyantuni anak-anak yatim. Anak yatim ialah orang yang meninggal ayahnya sebelum dia baligh. Itulah disebut anak yatim. Ayahnya yang meninggal, bukan ibunya. Kemudian di antara anjurannya yaitu kita membaca Qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1000 kali. Atau kita dianjurkan juga membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Alhamdulillah, sedikit kita tambahkan, itu di antara anjuran di hari Asyura yaitu memotong kuku dari sini, dari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, kemudian kelingking sebelah kiri terus sampai ke sini. Kemudian dari kaki kiri, kaki kanan sampai kaki kiri. Kemudian kita dianjurkan bercelak mata. Kemudian kita di pagi harinya berniat mandi sunat hari Asyura. Dan tak lupa pula tadi sunat puasa dan meluaskan belanja, itu yang sangat dianjurkan. Berpuasa, meluaskan belanja keluarga. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan Allah Ta'ala umur, disehatkan badan, sehingga kita dapat mengisi sisa daripada kehidupan kita di alam dunia ini dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.